Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi tanggal 28 Februari 2026, tepatnya jam 1 waktu Jakarta teman-teman, Israel telah meluncurkan serangan ya ke kota-kota besar di Iran, yang mereka sebut serangan tersebut sebagai preemptive strike. Preemptive strike ini artinya adalah serangan pencegahan, artinya mencegah Iran untuk mengembangkan kekuatan militernya ya teman-teman, untuk kemudian membuat rudal balistik yang tujuannya kemudian membuat senjata nuklir segala macam yang kemudian akan mengancam eksistensi bangsa Israel. Yang jelas kemudian disusul pernyataan daripada Presiden Donald Trump dari US bahwasanya mereka juga turut serta dalam upaya kemudian untuk menyerang Iran. Yang jelas alasannya lah preemptive strike yang dimulai oleh Israel. Jadi kemudian ada alasan dari US kemudian untuk turut serta, yang mana memang kapal-kapal induk US sudah siap ya di Teluk Persia seperti USS Abraham Lincoln dan kemudian juga beberapa kapal induk yang lain. Nah teman-teman, dan sempat yang memang serangannya kemarin diperkirakan serangan memakai rudal balistik ya teman-teman dari Israel, bisa jadi dari kapal induknya US. Yang jelas sempat terjadi spekulasi bahwasanya yang diserang itu kota-kota besar, salah satunya Tehran, ibu kota Iran, yang diperkirakan di situ kemarin targetnya adalah yang jelas adalah Presiden Masoud Pezeshkian dan supreme leadernya Iran, pemimpin agama di Iran, yaitu Imam Ali Khamenei, yang diperkirakan ada spekulasi bahwasanya mereka meninggal dunia dalam serangan tersebut. Dan ini cuma spekulasi ya, banyak yang kemudian masih berspekulasi tentang hal tersebut yang justru dibantah oleh pemerintah Iran ya teman-teman, kabar ini. Yang jelas tampaknya memang serangan kemarin bukan sekedar untuk mencegah Iran kemudian untuk membuat senjata nuklir atau pengkayaan uranium untuk membuat senjata nuklir ataupun masalah kemudian misil balistik. Yang jelas tampaknya memang lebih mengarah untuk pergantian rezim di Iran ya teman-teman. Ini sepertinya yang diingini oleh Israel dan US gitu kan. Dan ini memang kemudian kalau sampai terjadi pergantian rezim, kemungkinan besar yang akan didatangkan sama US sama Israel itu adalah anaknya cucunya Shah Reza Pahlavi ya, yang memang mereka lebih condong untuk bekerja sama dengan US dan Israel, anteknya US dan Israel itu kan. Nah ini teman-teman, ada sebuah hadis yang memang kemudian ya saya tunggu-tunggu ya, karena memang kemudian ada kemungkinan bahwasanya bahwasanya Dajjal akan muncul dari wilayah di sekitar Iran. Ada sebuah hadis yang sudah disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jauh-jauh hari, sekitar 1450 tahun yang silam, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjalu Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisah, yang artinya sebagai berikut. Dajjal itu akan diikuti oleh 50.000 orang Yahudi dari kota yang namanya Asbahan atau Isfahan, yang jumlahnya mereka 70.000 orang Yahudi dan mereka menggunakan toyalisah. Dan kota itu udah ada teman-teman. Dia adalah kota terbesar di Iran, nomor 2 terbesar di Iran setelah Teheran, yang mana juga banyak ada populasi Yahudi di sana, dan mereka juga salah satu populasi Yahudi yang masih menggunakan toyalisa, semacam pakaian kayak Yahudi untuk mereka beribadah. Nah teman-teman, tanda tanyanya memang kemudian ketika rezim Islam masih berkuasa di sana, pastinya juga akan sulit ya dia berkembang komunitas Yahudi yang ada di Isfahan. Tapi yang jelas kalau kemudian sampai terjadi pergantian rezim atas intervensi Israel dan kemudian US, ada kemungkinan ya teman-teman, populasi Yahudi yang ada di sana kemudian akan berkembang. Yang dikatakan dalam hadis tersebut, mereka kemudian akan menjadi pengikut utamanya Dajjal. Ujian terbesar manusia dari penciptaan Nabi Adam sampai dengan Yaumil Kiamah, nggak ada yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Nah, Dajjal nanti pengikutnya adalah orang-orang dari Yahudi dari kota Isfahan yang jumlahnya 70.000 dan mereka menggunakan toyalisah. Lagi-lagi ini sejarah, kemudian kita akan berusaha kemudian mengikuti perjalanan ini. Kalau kemudian sampai terjadi pergantian rezim atas tekanan US dan Israel, kemungkinan besar fakta-fakta yang memang disebutkan dalam hadis itu menuju kenyataan, digiring ke situ ya teman-teman, seperti munculnya banyak bangsa Israel yang memang sudah disebutkan di Al-Quranul Karim,
di surat Al-Israil ya, ayat 2 atau 4 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina li bani Israila la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna uluwan kabira. Setelah aku takdirkan bahwasanya bangsa Israel telah akan melakukan kerusakan yang besar di muka bumi 2 kali, dan mereka akan datang dengan kesombongan yang sangat besar. Nah, ini memang kemudian jadi PR, jadi tanda tanya untuk saya sendiri gitu kan, apakah kemudian kejadian-kejadian akan menggiring ya dalam suatu perjalanan takdir sejarah umat manusia. Kalau kemudian memang Iran jatuh, walaupun itu juga nggak mudah ya teman-teman, pastinya zaman ini sudah bergerak menuju apa-apa yang sudah digariskan oleh yang menciptakan kita. Oleh itu teman-teman, ada baiknya ketika zaman udah tua seperti ini, ada baiknya kemudian kita semakin mendekatkan diri, semakin banyak beribadah dan mohon pertolongan, perlindungan dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itu obrolan singkat, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi